Lalu untuk usianya 61 tahun. 61. Nah, lama menanam buah naga ini berapa tahun, Lek? Sementara 4 tahun. 4 tahun untuk yang di lampu, mulai lampu ya? Belum, umurnya 4 tahun. Oh, 4 tahun. Untuk ngelampunya 2 tahun. 2 tahun, oke. Bab umur 2 tahun masih itu waktunya lampu tuh umur 2 tahun. Oke. Lalu untuk luas lahannya kalau boleh tahu? Luas lahannya 2.600 meter persegi. ya. Nah, lalu apakah Pak Wagi ini mengikuti organisasi atau komunitas petani seperti itu? Komunitas petani itu sementara enggak ada, yang ada itu biasanya kelompok tani. Kelompok tani. Ya. Kayak yang dipimpin sama Joko Terto gitu, Le. Pak. Ada pengurus kelompok tani. Ada lagi. Ada. Itu ada namanya? Ada. Apa itu kalau boleh tahu? Gapotannya Rukun Tani. Gapotan Rukun Tani. Gapotan. Lebih dari satu? Ya, Gapotan itu. Terus Gapotan itu mempunyai anggota Poktan. Poktan. Sementara untuk lahan saya itu di wilayah Poktan Tunas Melati. Tunas Melati namanya. Oke. Luas lahan Gapotan Tunas Melati sekitar 50 hektar. Total anggota Tunas Melati itu ya. Lalu untuk lahan Pak Wagi ini milik sendiri atau sewa? Milik sendiri. Milik sendiri. Untuk sistem budidayanya menggunakan lampu ya, Pak? Ya. Nggih. Nah, itu tadi udah disebutkan ya, mulai lampunya 2 tahun yang lalu, nggih. Ya. 2 tahun yang lalu. Umur naga 4 tahun. Terus lampu 2 tahun yang lalu. Nah, jumlah lampu yang dipasang itu berapa, Pak? Jumlah lampu yang dipasang 500 lampu. 500. 525. 525, oke. Untuk biaya awal pemasangan lampunya itu kalau boleh tahu, Pak Wagi masih ingat? Untuk biaya pemasangan lampu itu per seperempat baunya itu sekitar 20 juta. Karena wilayah saya ini 2.600, ya sekitar 30 jutaan lah. 30. Itu udah bersih ya, Le? Udah bersih ya, Pak? Bersih itu. Pastinya mulai dari ampra, pembelian alat-alat. Ya. Nah, untuk pemasangan lampunya dulu itu dana atau sumber investasinya itu dari mana? Dari dana pribadi kah atau dari dana pribadi? Ya, sementara dulu menabung persiapan untuk lampu. Jadi itu sementara dana sendiri. Untuk kendala penggunaan lampunya sendiri apakah ada? Alhamdulillah di wilayah Tunas Melati, wilayah Poktan Tunas Melati. Di Tunas Melati itu tidak terlalu banyak yang menggunakan. Jadi alhamdulillah lancar. Tetapi untuk wilayah lain itu voltase turun karena banyak sekali pelanggan yang menggunakan listrik. Alhamdulillah di wilayah Tunas Melati ini bagus. Lancar. Untuk lampu sendiri ya. Lalu waktu pertama kali memasang lampu itu inisiasi atau idenya itu dari mana? Inspirasi dari mana, Pak Wagi? Sebetulnya itu inspirasi itu ikut teman-teman. Karena tanam buah naga itu tidak dipakai lampu, sama saja tani yang itu hasilnya seperti tanam padi, jagung itu. Tetapi kalau pakai lampu, diberi budidaya lampu, bisa menambah penghasilan lah.
siapa tahu nih tadi itu Pak Waki dapat inspirasi dari pulau mana atau dari daerah mana gitu Pak? Enggak ya, dari teman Belum, tetangga. sementara itu dari teman-teman tetangga sawah. Oke. Untuk informasi yang dulu Nggih. kurang tahu. Nggih. Ya, kurang tahu. Nah, untuk perubahan yang terjadi pada hasil panen sejak menggunakan lampu itu bagaimana Pak Waki? Gini, kalau menurut saya itu walaupun itu modalnya agak banyak, agak besar, kalau dibandingkan tidak pakai lampu, pada akhirnya nanti hasilnya, untungnya itu banyak yang pakai lampu. Tuh. Oke. Nah, berikut ini ada beberapa list biaya produksi, nanti saya tanyakan kepada Pak Waki apakah Pak Waki pakai atau tidak gitu nih Pak. Oh ya. Pertama itu pembelian tiang penyangga pohonnya. Sementara tiang penyangga itu kan gini ceritanya. Oke. Dulu itu sebelum naga jeruk dipagar randu. Sementara untuk tiang penyangga itu pagar itu saya potong, saya buat penyangga. Dialih lokasikan gitu. Ya. Nah, terus ada kekurangan sedikit ya minta tetangga bisa. Berarti tidak mengeluarkan biaya nih Pak? Cuma tenaga sendiri itu aja. Okay. Itu tenaga pribadi. Oke. Lalu untuk pagar kebun apakah Pak Waki pakai? Pagar kebun ya itu tadi. Randu tadi kan tumbuh lagi itu. Berarti nggak pakai beli betek atau apa gitu ya Pak? Oke. Untuk instalasi listrik itu seperti kabel, tiang, saklar, itu apakah kan tadi 30 juta itu tadi ya Pak anunya. Nah itu apakah masih ingat rinciannya? Beli per gitu. Rinciannya ini mungkin ada yang lupa, tapi secara kasar globalnya masih ingat. Satu contoh untuk amprah listrik itu 7.700.000. Oke. Lalu terus kabelnya tuh 3 roll. Satu rollnya 3 juta. Itu pakai yang kabel yang standar PLN yang bagus. Lalu apakah ada lagi? Terus untuk apa itu yang dibentangkan kawat untuk penyangga kabel, penyangga listrik, itu kawat itu beli per roll itu 600. Itu kabel yang ada bajanya itu. Apakah selanjutnya pitingan itu berapa ya? Berapa titik? Itu jumlah 500 lampu, pitingannya 7.500. pitingan itu tempatnya lampu $7.500 per biji. 500 titik. 525 tadi. 525 betul. 525 titik. Terus untuk lampu 8 watt itu per biji 10.500. 10.500. Oh, 10.500 per biji. Kali itu tadi. Apakah sudah itu saja yang diingat? Terus biaya pemasangan saya borongkan berapa itu? 4 juta atau 5 juta itu ya, lupa ya. Wis ganung 4 juta wis. Oke. 4 juta.
Yang lain-lain koyo ora eling. Termasuk apa? Termasuk apa ya? Tiang. Itu Eh, tiang termasuk. kan speedometer dengan lokasi itu kan jauh. Kita perlu tiang besi yang masuknya ke sawah itu. Berapa biji? Berapa launch? Piro kae? 5. Tak keteko 6 no. Sak aku 3 sampean 2. 6. 6 tiang. 6 tiang. Sak tiange 100 piro? 130. Sak tiange 100. Wis 150 sak lase ya. Oh, nggih. Sak lase 150. Kurang lebih mungkin itu ya, Pak. Iya. Oke. Kuwi ana 30 kaya meh gitu. Nggih. Secara global yang ingat kuwi. Nggih, ndak Turut apa-apa. tak duwi gubuk barang ini, tapi enggak termasuk gubuk Nggak itu, termasuk pondok enggak instalasi. termasuk instalasi. Nggih. Tapi yo dimasukkan bisa sebab Oh, nanti boleh. nanti boxnya timernya kan aman itu. Nggih. Gitu. Biaya Enggak usah biaya wis itu wis pokoknya ada keterangan gubuk tuh. bangun gubuk berapa itu, Pak? 2,5 juta. Oh, 2,5 juta itu sudah termasuk Gubuknya tok. Oh, ndak. Mari jadi wis. sama tenaga kerjanya? Iya wis Oh. borong. Oke. Lalu untuk peralatan pertanian, apakah Pak Wage memakai peralatan pertanian yang sudah ada atau membeli baru lagi khusus untuk budidaya naga ini? Ada. Nggih. Itu peralatan yang pertama yang tradisional kayak wong tani kuwi ya pacul karo sabit. Oke. Itu yang pokok. Iki. Oh, terus yang kedua tangki cas. Oh, tangki sprayer Ya, pakai yang hand listrik. yang cas. Yang cas itu Di cas listrik. listrik Oke. ya listrik cas. Mesin jumret. Mesin jumret. Pembabat rumput. Nggih. Pembabat rumput, jumret itu pembabat rumput. Jumret ki. Itu Terus diesel penyedot air. Oke. Apa kuwi jenenge? Pom. Apa ya, Pak? Apa kuwi jenenge? Alkon. Alkon. Mas Ari Alkon. bilangnya Alkon. Alkon jenenge. Mereknya apa nggih? Honda. Untuk merek Mas Teh Alkon kuwi. Untuk Yes, ngono Iya kuwi. sih. Alkon diesel Penyedot, ngene, penyedot air. Penyedot air. Nah, itu pas Gini, belinya kenapa kok itu termasuk saluran teknis sebetulnya. Saluran teknis itu ada irigasinya teknis. Kenapa kok siap diesel sewaktu-waktu air kurang itu bisa nyedot ke di saluran list teknis. pertanyaan saya juga ada ini nanti air sama biaya irigasi. Kalau misal udah punya dieselnya berarti kan nggak ada biaya air dan irigasi. Ada. Beli sumur. Oh, sumur. Nggak sungai. Mboten nggih. Sungai. Sungai. Jadi irigasi yang pokok itu irigasi. Kalau irigasi kurang nanti Baru nyedot. pakai sumur bor. Ada sumur bor. Oh, oke. Sumur bor. Pasiri. Kalau sumur bor itu karena antri tidak sabar pakai diesel sendiri. Bahan-bahan. Kalau kekurangan air yang pokok dari pengairan teknis. Ini tadi belum disebutin Pak. Pembelian alatnya berapa? Paculnya Pacule 100. sabitnya Sebabe sabite 75. Lempake 150. lempak napa niku? Sekrop. Sekrop. Oh, sekrop. Sekrop. 150. Sprayer, Hand sprayer 750. mesin jombre, Mesin jomret 1.750.000. diesel, Terus mesin jomret kuwi terus ditambah alat apa jenenge sing blower
plus blower untuk kocor, untuk menyiram, Untuk ngepres. untuk nyiram itu 300.000. Terus mesin diesel sak selange entek 4 juta. 4 juta. Sak selange 4 juta. Sak selange. Oke. Lalu apakah ada lagi yang mungkin diingat sama Pak Wage? Untuk alat-alat Peralatan tahan lama pertanian yang tahan lamanya ini? sementara Sementara itu, alatnya yang saya punya itu Oke. cukup. Sudah cukup. Lalu karena kebetulan lahannya milik sendiri, untuk pajak atau retribusi lahannya berapa ini Pak Wage? Ya sekitar 75 75.000 per tahun. pajak per tahun. Karena di wilayah sana NJOP-nya rendah. Kalau NJOP-nya tinggi yo entek akeh. Itu NJOP-nya rendah. Enggak ada 100 per meter gitu NJOP-nya. Lalu untuk iuran kelompok tani kalau mungkin ada Pak Wage? Ada. Nah, apa saja itu, Iuran Pak? kelompok tani itu ada 2. Iuran kelompok tani itu ada 2. Yang satu itu iuran swadaya dari desa. Oke. Per hektar itu 150 untuk swadaya masyarakat per hektar 150. Per Untuk apa itu Pak? per hektar Maksudnya pembayarnya per tahun. Per tahun. Semua tahun. Ya, Swadaya per tahun sama pajak pembangunan gue masih. Itu swadaya masyarakat itu. berarti Terus yang kedua iuran dari pengairan, iuran HIPA. Itu per musim per hektar itu enggak seberapa seket, sebau 200, sebau setengah. Rolas perapat. Saya taruh rolas perapat. Sebau yo nek sak hektar yo 6 perapat. 6 perapat no. 6 perapat kuwi lek seprapate 50 berarti 300 per musim. 3 bulan sekali. 300.000 per musim. Oh, per hektar itu. Per hektar. Karena berhubung punya Pak Wage tadi seperapat nih. Apa gimana? 2.600 itu lo ngolon, seperapat muncul setengahnya seperapat. Berarti nanti 3 bolon. disesuaikan sama luas lahannya itu tadi. Ya. Oke, baik. Kita kami luas itu. Pinara mriki boten napa-napa. Dan dia tak putar ini buri tenan. Kamu nenek buri. Nek stop tidak apa-apa. Enggak ae. Untuk pembelian bibit dulu Pak Wage pripun dapat dari Sementara buah naga ini kalau dulu itu beli. nggih. Sekarang karena tetangganya itu banyak yang punya cuma minta. Ya. Berarti Pak Wage kebetulan minta nggih. Minta. Oke. Untuk pupuk kandang atau organiknya? Organiknya sementara pakai kokopit. Kokopit itu limbah dari sepet. Pak Wage bikin sendiri apa gimana? Enggak, Atau beli. beli? Oh, beli. Pupuk Datang kandangnya dari juga luar beli. daerah. Oh, Mendatangkan luar daerah. kalau pupuk kandangnya pakai Pak Wage? Pakai. Sementara pupuk kandangnya belum Oh, berarti organik saja. organik. Nah, itu belanjanya biasa gimana Pak Wage? Belanjanya saya pakai truk, jadi saya beli 1 truk. Langsung 1 truk gitu. 1 truk. Untuk bobotnya mungkin? Bobotnya kurang tahu. Oh, nggih. Sebabnya itu banyaknya 1 rit itu penuh, harganya 900. 900.000. Mungkin itu bisa dipakai berapa tahun atau berapa musim? Ya maksimal 1 tahun betul-betul. 1 tahun. 1 tahun.
Lalu untuk pupuk kimianya? Pupuk kimianya sementara itu kalau ya berselang, Nggih. biasanya pakai pupuk ya dari subsidi itu Porska, terus pada waktu pembuahan kita pakai Porska Plus, pakai blower. Sementara itu yang pernah saya pakai. Untuk belanjanya Pak Waki gimana? Belanjanya di kios. Per musim atau per tahun atau bagaimana? Per musim, per waktu pemupukan. Oh, berarti setiap memupuk beli gitu ya? Oh, berarti setiap beli berapa? Kita beli itu kalau pupuk subsidi Nggih. itu 6 sak. Yang Porska subsidi itu 6 sak per musim. Setiap saknya mungkin harganya 130. 30%. Oke. Terus tuh Lalu ada musim yang lain mungkin musim lampu itu kita pakai pupuk yang bagus, modalnya banyak, pakai Porska Plus dan blower. Porska Plus 4 sak. Oh, blower 1. Oke, itu biayanya berapa Pak? Porska Plus per sak 230 230 kali 4. sak. Oke. Piro kuwi? Engko dioleh dhewe. Nggih. Terus blower 1 sak 900.000. 900. Itu kalau musim lampu. Yang di atas tadi pakai subsidi yang pada waktu musim. Berarti lebih ekonomis waktu musim ya Pak? Iya, Belanja lho pupuknya. asile magro saiki eman-eman duwe apik-apik. Lalu untuk pestisida, insektisida, fungisida? Ya, oke. Pakai semua Pak Waki? Pakai pestisida, fungisida pakai. Itu biasanya Pak Waki belanjanya gimana? Apakah per nyemprot juga atau langsung banyak sekali belanja? Kalau belanja itu pengobatan itu tidak per musim. Pokoknya oh ya per musim. Misalnya musim awal itu belanja banyak, nanti selanjutnya kalau sudah habis belanja lagi itu aja. Itu apakah Pak Waki ingat setiap waktu pas belanja awal itu habis berapa mungkin untuk obat itu? Biasanya saya itu kalau pestisida dan insek itu beli 1 kalikron setengah liter. Kalikron. Terus inseknya loh itu. Terus Biution. Terus fungi pakai skor. Nah, itu biaya harganya Pak? Harganya. Yang tadi apa mau? Insek. Oh, kalikron tuh 110. 110. Setengah liter. Sekali belanja ya itu Pak? Ya. Terus Biution setengah liter 70. Oke. Skor 250 cc 180. Obat pupuk NKP 4.
satu 50. NKP itu tadi nggak sama kayak pupuk kimia. Bukan. Oh, beda. NKP itu pupuk pembungaan Oh. untuk disemprotkan. Seperti hormon atau vitamin perangsang Iya, buah. betul. Oh, nggih. Itu beda lagi nanti, Pak. Beda lagi. Oh, berapa itu tadi? 4 pak, satu paknya 50. Kemasan 1 kilo itu. Oh, nggih. Lalu fungi. Insek Fungisidanya itu pakai kabrio. Pakai skor. Yang 180 tadi. Ya. Pestisidanya? Pestisida itu ada insek, Oh. ada itu pestisida itu namanya obat. Berarti 3 tadi sudah termasuk Sudah, pestisida. Lalu untuk plastik mulsa apakah Pak Wage pakai? Ya, sementara ini kalau plastik mulsa itu gini. Kalau tetangganya itu yang tanam selain buah naga, saya pakai itu sebelah. Karena nanti kasihan pada waktu lampu tanaman itu tidak bisa berbuah. Jadi sementara itu ada 1 deret itu saya beri mulsa itu, biar tetangga tidak kena imbas lampu. Itu waktu belanja plastiknya dulu berapa Pak biayanya? Berapa itu murah, itu cuma 60 kali 3 160-an. Oke. Untuk biaya air atau irigasi itu tadi Pak Wage sempat jelasin kalau misal nggak pakai air sulit itu membutuhkan ini ya Pak, sumur. Ya. Air sumur gitu. Nah itu apakah sering, apakah itu Pak Wage, jarang, untuk Pak Wage itu sendiri jarang gitu? itu tinggal tahunnya itu kalau Oke. pada musim kemaraunya itu panjang itu kita pakai sumur bor. Oke. Akan tetapi kalau kemarau tidak panjang ya enggak. Sementara kalau pakai sumur bor itu ya modalnya tambah nanti. Bab sumur bor itu pakai jam per jam 70 gitu. Per jam 70 nih. Berapa jam? Sedangkan luas 2.600 itu sekitar Total ya 6 jam. 6 jam. 4 jam. Oke. Selanjutnya untuk listrik. Untuk Listrik, penyalaan oke. lampunya. Listrik yang biasa saya pakai itu mulai jam 8 ya, mulai jam 9 sampai jam 6 sekitar 9 jam ya, kali 20 hari kali 20 hari itu habis 800.000 pulsanya. 800.000 per sekali nyala. Sekali nyala 20 hari. Itu luas 2.600. 800. Biasanya Pak Wage belanja listriknya itu per mau nyalain aja atau langsung banyak gitu Pak? Per nyala. Per nyala, oke. Untuk tenaga kerja harian, apakah Pak Wage menggunakan tenaga kerja harian? Enggak, masih mampu saya itu Semua cuma itu. dikerjakan sendiri. Ya. Oke. Lalu untuk tenaga kerja panen, apakah Pak Wage panen mandiri atau sudah diborong sama pengepul? Sudah diborong. Diborong gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Pak Wage tentang biaya listrik lampu? Ya, alhamdulillah pemerintah itu juga membantu. Kalau untuk usaha kan kita dibantu, istilahnya itu untuk masuk yang bisnis. Jadi ya masih ada keringanan. Nanti kalau pemerintah tidak membantu disama dengan R rumahan itu ya keberatan sekali, karena kita bekerja nanti
hasilnya dikurangi dengan banyak pembiayaan, nanti hasilnya ya enggak kurang banyak. Syukurnya ada bantuan dari pemerintah. Iya Listrik itu bisnis itu tadi ya, Pak. bisnis Oke. tadi. Jadi ada Lalu, keringanan. Pak Wagi sendiri apakah pernah menghitung total biaya produksi per musim atau per tahun? Kalau per tahun kayaknya belum Nggih. pernah. Tapi kalau pada waktu pernyala Nggih. itu secara global saya ingat. Ingat nih. Ya, Nah, itu apakah Pak Wagi ada catatannya atau notanya disimpan atau bagaimana? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak nggih? pernah. Berarti termasuk Enggak tidak pernah. nggih. Nah, Cuma tidak. diingat-ingat gitu mawon nggih. Oh, ingat. Ngapal entek angger sak musim sak mene, pulsa sak mene. Oh. Terus obat sak mene. Gibru sak mene. Pupuk sak mene ngono tok sekitar ya enek 3 juta 4 jutaan. Oh, berarti gitu. setengah-setengah ini Nah, berarti. itu kan ada tuh. Dihitung berarti tapi tidak dicatat ngoten nggih. Ya, Oh, ya, nggih. itu tadi kan sudah ada itu. Itu per belanja Oh, kalau nggih. Itu buktinya nggih tadi nggih. kalau musim pakai BPJS, pakai subsidi itu 6 coba. Kalau obatnya sama. Oh, nggih. Kalau pakai lampu itu tadi yang pupuk yang bagus itu tadi. Itu bisa itu sekitar, terus pernyala 800.000 itu. Nggih. Tinggal ngalikan itu. Ya lek 3 juta ya enek. Siap. Berarti itu tadi kesimpulannya dihitung tetapi tidak dicatat. Ya. Nggih. Nah, untuk jumlah panen berapa kali biasanya panen dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun itu globalnya lah kita pakai yang biasa saja, tidak pakai rekayasa. Itu pada waktu pun panen musim 2 kali. 2 kali. Panen pakai lampu 2 kali. Itu yang biasa, yang tidak pakai rekayasa. Kalau yang pakai rekayasa ada aja itu teorinya itu. Untuk rata-rata hasil panen saat musim, Pak, kalau boleh tahu. Kalau hasil panen saat musim itu kalau finansialnya, uangnya itu tidak tentu, karena ditentukan harga. Yang penting itu cuma saya ingat tonase. Tonase itu luas 26, itu per panen kurang lebihnya 2 ton. 2 ton. Itu tanpa lapung ya, Pak? Musim alami nggih? Atau bukan? Kalau musim alami ya sama lah itulah, sama lah. 2 ton per panen itu. Per panen. Kalau Rata-rata lah per panen. berarti per panen meskipun musim atau di lampu pun rata-rata segitu atau gimana? Gini. Kalau yang sudah itu lebih bagus yang di lampu. Berarti Masalahnya apa? Masalahnya kalau saya itu pakai lampu, saya nggak pakai obat-obatan dan pupuknya pupuk yang bagus. Berbeda, karena memacu harganya itu nanti bisa mahal. Bagus, Kalau pada waktu musim itu cenderung harga murah, saya pakai modal yang murah juga itu loh. Hitung-hitungannya pakai pupuk subsidi itu yang. Nah, waktu musim itu tadi 2 ton tadi atau bukan? Ya, sekitar ada 2 ton itu ya, ada juga. Nah, saat di luar musim berarti kan yang di lampu ya? Yang di lampu. Nah, itu bisa 2 ton, bisa lebih. Oh, bisa lebih. Bisa lebih yang pakai lampu itu. Sebab memacu usahanya kan diperbanyak modalnya itu. Baik. Bisa sampai 3 ton bisa itu. Pernah itu juga 3 ton itu yang pakai lampu itu. 2-3 ton. 2-3 ton. Berarti itu sekali panen ya, Pak? Berarti Sekali kalau panen. Satu musim bisa 6 dong. 4-6. Bisa 8. Oh, satu musim satu musim lampu itu 4 ton.
4 ton sampai sekali 6 nyala ton. gitu. Bukan, kan 2 nyala. Nggih. Sekali nyala kan 2 ton sampai 3. Nggih. Kalau 2 kali nyala, ya kali 2 aja. Hmm. Yang satu tadi empat kali. Baik. Belum berkali. Lalu untuk harga jual rata-rata saat musim Saat musim itu cenderung murah ya, rata-rata Pak? 4.000. 4.000. Rata-rata. Sosok 3.000, 3,5 juga 6.000. Rata-rata 4.000 lah. 4.000. Kalau di luar musim Di luar musim sekitar ya 12.000 lah 12. rata-rata. Ada ya 10.000 sampai 15. Sok-sok ya 20 cuma walaupun 2 hari. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan pendapatan setelah menggunakan lampu dibandingkan dengan cara konvensional atau Dengan tradisional, dengan manual, Nggih. jelas beda. Tadi saya terangkan kalau hasilnya itu hampir sama. Masih banyak yang pakai lampu, akan tetapi modalnya banyak. Kalau manual pada waktu musim itu rata-rata harga kan 4.000. Terus kalau kita bandingkan pada waktu pakai lampu itu rata-rata 12.000, kan 3 kali lipat. Walaupun toh nanti untuk modal usahanya lebih banyak, akan tetapi dihitung pada akhir itu lebih banyak hasilnya. Jadi kesimpulannya, daripada dulu tradisional terus kita budidayakan pakai lampu, bisa 2 kali lipat lah. Nah, masuk pertanyaan selanjutnya ini, menurut Pak Wage, berapa minimal hasil panen atau harga jual agar petani itu tidak rugi dengan biaya yang sudah dikeluarkan sedemikian rupa? Sebetulnya kalau musim itu dengan harga rata 4.000 tidak rugi. 4.000. Tidak rugi. Akan tetapi hasilnya kurang banyak. Tidak rugi betulnya, tapi hasilnya kurang banyak. Itu aja. Jadi harapan saya itu kalau musim itu jangan 4.000 rata-rata. Jadi ada pihak apa nanti pemerintah atau perusahaan untuk bisa mengeluarkan naga iso pada waktu musim bisa 7.000, 8.000 itu banyak nanti hasilnya. Kalau musim biar labanya juga gede gitu. Kalau lampu ya rata-rata 15 sampai 20 itu harapan. Kalau bisa. Tapi nyatanya yo sok-sok ki payune murah 10.000, 9.000. Kadang-kadang juga 17, 20. Harga 9.000, 10.000 tadi termasuk nggak rugi nggih tapi Pak? Kalau pakai lampu harga 8.000, 9.000, 10 itu sama dengan hasil musiman ini. Kalau kita total biayanya lebih banyak. Untung nggak kurangnya kayak. Sama dengan musiman itu yang rata-rata 4.000 tadi. Kalau 12 sampai 15 ya banyak. Untungnya banyak. Nah, jika nih Pak harga buah naga itu apesnya turun secara drastis, strategi apa yang dilakukan sama Pak Wage? Ya, sementara untuk kelompok-kelompok di sini belum bisa mengatasi itu, belum ada apa itu namanya
komunitas atau organisasi yang bisa membackup itu. Sementara yo pasrah sargo-regone didol timbane kae itu duit itu. Itu sementara itu. Soalnya kadang kan ada ditahan dulu atau nunggu, tapi tetap berisiko. Berisiko. Nggih. Ya pasrah. Lalu sebentar. Apakah Pak Wage pernah mencoba menghitung untung atau rugi secara sederhana? Maksudnya pernah oret-oretan gitu Pak untuk menghitung ini? Kalau oret-oretan enggak pernah. Enggak pernah. Tapi ini modal kasar ya. Modal kasar itu per yang pakai lampu aja ya, pakai lampu. Pakai lampu itu sekitar luas 2.600 itu modal 4 juta lah. 4 sampai 5 juta lah. Itu pada akhir satu panen musim kemarin itu dapat 2 ton, harga berapa itu? Total uangnya 22. Jadi masuk untung 18 kita. Itu. Cara penghitungan Pak Wage hanya itu kasar seperti kasar itu nggih. itu. Jadi modal pupuk, obat, bigro, pulsa itu sekitar 4 sampai 5 juta. Terus pada waktu dipanen dapat uang 22. Kan masih ada untung 18 itu yang lampu itu. Itu yang lampu. Masuk pertanyaan selanjutnya. Apakah penggunaan lampu ini menurut Pak Wage membuat usaha tani lebih menguntungkan atau justru lebih berat dari sisi biayanya? Mengingat tadi instalasi 30 juta, terus biaya lain-lain yang segitu banyaknya tadi, apakah penggunaan lampu ini masih tetap menguntungkan menurut Pak Wage? Saya kira itu tadi sudah saya terangkan, kalau tidak pakai lampu itu hitung-hitungannya cuma labanya dikit. Walaupun pakai lampu itu modal awalnya itu banyak, akan tetapi hasilnya lebih baik, untungnya lebih banyak dibandingkan secara manual tidak pakai lampu. Berarti bisa dikatakan sangat menguntungkan ya Pak? Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada pilihan jawabannya Pak. Nanti jenengan tinggal pilih jawabannya. Kenapa? Monggo. Bisa masuk ya? Mboten. Ndak. Kan sir. Jadi kan malah jedane wis liya judul. Nah, ini nanti saya bacakan pertanyaannya lalu pilihan jawabannya ya Pak. Oke. Nah, apakah Pak Wage ini mencatat biaya dan pendapatan usaha tani? Tidak. Tidak pernah nggih. Nah, terus cuma diinget-inget tok. Apa alasannya? Kalau boleh tahu Pak. Alasannya kurang biasa. Kurang telaten ngoten nggih. Kurang biasa. Oke. Untuk menurut Pak Wage, meskipun tidak melakukan pencatatan biaya ini, menurut Pak Wage apakah pencatatan biaya ini sebenarnya penting untuk usaha tani? Gini, sebetulnya penting untuk petani pemula yang pakai modal banyak itu, suatu misal mungkin kekurangan modal terus pinjam ke KUR, itu penting itu. Sebab nanti dengan dicatat kan dia dengan teliti dan hati-hati nanti. Itu sebetulnya penting sebetulnya. Nah, saat menentukan
harga jual, Pak Wakil lebih banyak mengandalkan apa? Apakah data biaya produksi yang sudah diingat-ingat tadi, atau harga pasar saat ini, atau kesepakatan kelompok tani, atau intuisi atau praktik sebelumnya? Misal seperti, musim kemarin harganya segini, tahun kemarin, sekarang saya harus jual di harga segini, atau mengikuti harga pasar saja. Kebetulan secara global yang sudah dilakukan petani di sini ini untuk penentuan harga pakai kelompok tani itu belum berjalan, pakai komunitas yang berjalan, itu cuma mengikuti harga pasar. Harga pasar saja nih. Nah, menurut Pak Wage, manfaat utama penggunaan lampu ini apa? Apakah meningkatkan hasil panen? Ini jawabannya boleh lebih dari satu. Meningkatkan hasil panen menurut Pak Wage iya atau tidak? Ya. Mengatur waktu panen? Ya. Ya. Menstabilkan harga? Belum tentu. Enggak nih. Soalnya mengikuti harga pasar itu Harga tadi. pasar. Nggih. Tapi cenderung lebih mahal daripada musim Nggih. kalau pakai lampu. Karena apa? Karena musim itu kan alam. Jadi satu bunga semuanya bunga. Jadi nanti panennya bersamaan. Nggih. Otomatis harga murah, barang banyak. Nggih. Terus apa jenenge? Kebutuhan yang sana tetap terus murah. Diminta. Kalau pakai lampu itu kan nggak bersamaan. Nggih. Otomatis nanti barang itu enggak terlalu banyak, sedangkan kebutuhan ya tetap Segitu. Oke. Manfaat lain mungkin dari Pak Wage pribadi, apakah ada untuk manfaat lampu. Nggih, menurut Pak Wage pribadi. Gini, manfaatnya lampu itu kan satu-satunya tanaman yang tahan lampu itu adalah buah naga. Nggih. Karena pada waktu tidak musim, kenapa tidak berbunga? Karena tanaman buah naga modelnya itu termasuk golongan tanaman kaktus. Nggih. Jadi kalau apa itu namanya apa jenenge ya, pada waktu siang itu masaknya tanaman itu loh. Nggih. Itu kan fotosintesis ya. Fotosintesis itu kan siang ditambah malam, itu terus menerus, otomatis nanti bisa berbunga. Tuh. Berarti tetap ke mungkin manfaat lain menurut Pak Wage pribadi itu untuk apa nggih? Apa ngarannya ya? Apa sih aku mikirnya? Oke, berarti Kita pacu fotosintesis siang malam dengan adanya sinar ultraviolet. Nah itu nanti kalau tanaman buah naga yang golongan kaktus itu bisa berbunga. berarti intinya untuk pemacu pembuahan Ya, pembungaan. Nggih, pembungaan, nggih. Nah, ini jawabannya iya dan tidak nih. Apakah manfaat penggunaan lampu tersebut, teknologi lampu tersebut sebanding dengan biaya tambahan yang dikeluarkan? Maksudnya manfaatnya kembalinya si naga itu tadi setelah di lampu itu apakah sebanding menurut Pak Wage? Sebanding, Sebanding. masih untung kita. Nggih. Menurut Pak Wage, apakah teknologi lampu ini layak untuk digunakan dalam jangka panjang? Layak. Layak nih. Baik. Pertanyaannya sudah selesai Pak Wage. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih ya Pak Wage. Ya, sama-sama. Ya.